Sebelum buat kita semua, perkenalkan nama saya Toman Sembing, NIM 11S24034. Nah, di sini saya akan mempresentasikan praktikum 7 yaitu summary eh, praktikum 1 sampai praktikum yang keenam. Nah, di sini saya akan membagikan PPT-nya, PPT-nya, PPT, PPT-nya. Sebentar, saya belum buka di sini. Saya akan coba, nah, ini. Saya akan coba untuk share screen bagian PPT-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan PPT berikut. Saya, nah, di sini eh, saya akan eh, di sini topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama linked list. Linked list tersebut struktur data linear dengan 9 operasi fundamental untuk memanipulasi node. Kemudian untuk double linked list, linked list dengan akses bidireksional menggunakan pointer, pref, up, dan next. Kemudian ada stack. Stack itu struktur data, LIFO atau last in first out dengan operasi push dan pop. Kemudian ada QW atau antrian, di mana struktur data ini eh, menggunakan Vivo dengan operasi NQ dan DQ. Nah, untuk ada binary search tree. Di binary search tree ini struktur data eh, hierarki dengan properti left, left, parent, dan right. Nah, kemudian ada yang nomor 6 hash table. Nah, di hash table ini nanti key value storage dengan hash function untuk mapping. Kemudian ada graph struktur nonlinear dengan vertices dan edge. Kemudian ada heap, itu tree based structure dengan heap property max atau minus heap. Oke, kemudian kita masuk ke dalam struktur data linear. Yang pertama yaitu linked list. Nah, apa itu linked list? Linked list itu adalah kumpulan node yang saling terhubung melalui pointer. Nah, di sini untuk struktur node-nya uh, ada di gambar seperti ini. Nah, di sini uh, ada data yang bernama ada data yang uh, bernama value. Nah, value ini di sini akan tertera angka atau yang lainnya. Nah, untuk uh, next ini, next ini itu adalah sebuah seperti alamat kemana akan ditujukan. Nah, setelah itu ditujukan ke sebelah kanan dan untuk yang ini nul ini inilah nanti yang akan diproses. Nah, setiap node menyimpan data dan referensi ke node berikutnya. Nah, node terakhir menunjukkan ke nol. Kemudian ada di sini dynamic size-nya. Nah, ukuran dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan tanpa alokasi memori tetap. Kemudian ada efisien insert atau delete.
Nah, di sini penyisipan dan penghapusan elemen di awal atau tengah list sangat efisien dengan eh, ini apa namanya efisien O1. Nah, kemudian untuk no random access-nya ini, akses elemen harus dilakukan secara beruntun atau sequential access dari head. Nah, untuk operasi yang akan digunakan pada link list ini ada append atau menambahkan not di akhir dengan ini O N, kemudian ada prepend menambah not di awal O1, remove last itu menghapus not terakhir O dalam kurung N. Kemudian ada remove first menghapus not pertama, berbeda dengan remove last tadi. O-nya itu adalah satu, dan get mengambil nilai pada indeks ON. Kemudian set mengubah nilai pada indeks O ke N. Kemudian reverse membalik urutan list O ke N. Oke, kemudian ada struktur data double linked list. Untuk struktur node-nya seperti ini. Nanti di sebelah kiri dan kanan itu ada null. Eh, Kemudian ada sebuah data yang bernilai 10. Di sebelah kirinya ada prev atau previous. Itu mengatakan sebelum, dan kemudian next mengatakan selanjutnya. eh Seperti itulah sampai ke kanan. Saya menjelaskan ini, misalnya data 10. Nah, nextnya itu angka 20. Nah, di sini ada pref ini sebelumnya. Sebelum angka 20 ini, angka berapa? Nah, kita bisa lihat ke kiri. Nah, di sini sebelum angka 20 ada 10. Seperti itu juga dengan 30. Setiap node memiliki pointer ke node sebelumnya atau pref, dan pointer ke node berikutnya. Kemudian untuk perbandingan dengan link list, eh, yang pertama itu eh, ada keunggulan dan kekurangannya. Di bagian keunggulan, akses mundur O1 dengan brave pointer. Kemudian remove last lebih efisien O1 dibanding dengan ON, OKN. Kemudian traversal dua arah lebih fleksibel. Kemudian kekurangannya ada di bagian memori ekstra untuk brave pointer. Kemudian implementasi lebih kompleks. Kemudian overheat saat memanipulasi pointer. Nah, operasi yang digunakan dalam double linked list ini ada append juga seperti linked list tadi sebelumnya. Nah, tapi berbeda dengan kompleksitas waktunya. Di append ini menambah node di akhir dengan dengan ada catatan dengan tail pointer. Kompleksitas waktunya eh, O O1 eh, berpangkat. Kemudian ada remove last dengan menghapus node terakhir dengan previous pointer, sama juga dengan appending tadi. Kemudian eh, prepend berbeda dengan eh, append dan remove last. Nah, di prepend ini menambah node di awal. Kompleksitas waktunya O O O yang pertama. Kemudian remove first-nya itu menghapus node pertama, sama dengan prepend kompleksitas waktunya. Hmm. Kemudian ada struktur data LIFO, last in first out, stack atau tumpukan. Nah, di sini ada konsep stacknya. Di sini elemen terakhir yang dimasukkan atau push akan menjadi elemen pertama yang akan dikeluarkan atau pop.
Misalnya seperti di sini analoginya tumpukan piring. Misalnya kita tumpuk, eh, kita bilanglah eh, piring pertama sampai piring yang ketiga. Nah, piring pertama di bagian paling bawah, kemudian kita tumpuk di atas piring pertama, piring kedua ini. Nah, kemudian ditumpuk lagi dengan piring ketiga. Nah, eh, semisal kita akan mengambil piring dari tumpukan itu eh, kita melakukan seperti yang konsep dalam stack ini, yaitu last last in first out. Nah, last in first outnya itu adalah piring yang ketiga ini. Nah, dia yang terakhir ditumpuk, dia yang pertama diambil. Seperti itulah eh, konsepnya. Kemudian untuk operasi stacknya ini ada push dan pop. Kompleksitas waktunya sama. Nah, di push ini menambahkan elemen ke posisi top atau atas stack. Di sini ada seperti code-nya. Nah, stack dot push value. Nah, kemudian untuk popnya menghapus dan mengembalikan elemen dari posisi top. Value sama dengan stack dot pop dalam kurung, dan tutup kurung. Misalnya eh, aplikasi real world-nya, aplikasi ya real world. Nah, di sini ada untuk operation, eh history aksi editor. Ini seperti kita eh, melakukan eh seperti Ctrl Z, Ctrl Y. Kemudian di sini function call-nya ada call stack program, kemudian expression eval, baru browser history seperti yang pernah yang kerap kita lihat kalau misalnya kita sedang eh, melakukan searching, eh, eh, kita ingin melihat eh, browsing yang kita searching sebelumnya. Nah, seperti itulah kita melihat di bagian historinya. Nah, untuk visualisasi operasi, nah di sini ada push 40. Nah, kita push 40, kemudian kita pop. Nah, yang kita push ini, kita pop dia eh, menjadi out. Nah, jadi dia yang keluar. Seperti itulah kira-kira. Kemudian untuk ini, struktur data QQ, QQ, QA, atau antrian, first in, first out. Untuk konsepnya ini seperti antrian dalam mengantri di kasir, atau apa lah ya, antrian. Antrian. Sepertinya itu aja. Antrian dalam eh, berbelanja. Nah, antrian berbelanja. Nah, ketika kita ada di dalam suatu antrian, misalnya eh, saya mengantri dalam eh, antrian kasir. Nah, saya eh, nomor antrian ketiga misalnya, dan eh, ada dua lagi di depan saya. Nah, eh, antrian yang pertama itu akan eh, pertama masuk dan pertama keluar.
Seperti itulah kira-kira. Nah, di sini ada elemen pertama yang masuk atau NQQ. NQQ akan menjadi elemen pertama yang keluar atau DQQ. Antriannya, analoginya antrian di bank. Oh, bisa jadi di bank. Yang tadi saya bikin analoginya di eh, antrian di supermarket atau swalayan. Kemudian operasi QQ ini ada NQQ dan DQQ. QW. Nah, di NQW ini menambahkan elemen ke bagian belakang, eh, rear atau tail. Kemudian DQW menghapus dan mengembalikan elemen dari depan atau front. Kemudian untuk aplikasi kehidupan nyatanya, seperti antrian dalam cetak dokumen, eh, penjadwalan proses OS atau operating system, kemudian antrian request server, kemudian ada sistem antrian tiket. Untuk visualisasinya seperti ini. Seperti ini. Eh di sini ada 50, 10, 20. Nah, di 50 ini elemen pertama yang masuk. Jadi eh dia yang pertama masuk, dia juga yang pertama keluar. Oke, seperti itulah kira-kira. Untuk binary search tree, pengertian ini, apa itu binary search tree? Nah, struktur tree dengan properti left, parent, dan right. Untuk strukturnya ini seperti yang ada di gambar berikut. Untuk yang ini 50 ini adalah inilah parentnya. Kemudian ini left dan right inilah eh, anakannya atau keturunannya. Kemudian untuk inilah akarnya. Nah, eh, di binary search tree ini menggunakan traversal method. Ada empat, yaitu in order, pre-order, dan post order, post order, level order. Nah, untuk operasi BST ini ada insert, menyisipkan not baru dengan kompleksitas waktu. O, log n. Kemudian ada contains, mengecek nilai dalam tree. Ini kompleksitas waktunya O, log n. Kemudian delete atau menghapus node. O, O, log n juga. Nah, untuk properti BST ini, untuk sebelah kiri itu adalah subtree. Nah, semua nilai eh, lebih kecil dari parentnya. Kemudian untuk right subtree-nya, nah itu adalah semua nilainya itu lebih besar dari parent. Nah, maksimal dua children atau dua anakan, setiap not memiliki maksimal dua children. Nah, kemudian tidak memiliki duplikat. Oke. Kemudian ada hash table. Nah, di hash table ini struktur data yang menyimpan key value pairs dengan hash function. Untuk konsep hash table-nya, di sini ada eh, tiga orang yang bernama Tini, Tono, dan Tony. Nah, di sini eh, ada fungsi hash. Nah, untuk Tininya ada 01, Tono 03, Tony 05. Dan untuk nomornya seperti ini, key value-nya. Nah, cara kerjanya itu uh, hash function mengubah key menjadi index, kemudian index calculation
Itu indeks sama dengan hash atau key eh, percent size. Kemudian ada storage. Nah, di storage ini menyimpan value di array atau indeks. Kemudian ada collision handling. Di sini ada dua, yaitu separate chaining, kemudian ada linear probing. Di separate chaining ini, setiap bucket eh, berisi linked list untuk menangani collision. Kemudian untuk linear probing ini, nah di sini cari slot kosong berikutnya secara berurutan. Untuk operasi hash table yang digunakan ada hash method. Eh, ini mengkonversi key ke indeks. Untuk kompleksitas waktunya O ke K. Nah, kemudian ada set. Simpan key value pair O1. Kemudian ada get. Ambil value berdasarkan key. Nah, kompleksitas waktunya 01. Case-nya, eh, ambil semua case O ke N. Kemudian untuk struktur data graph. Ini struktur data yang terdiri dari vertices atau nodes dan edge atau connection. Untuk konsep graph ini eh, sama seperti sama seperti aduh, sama seperti binary search tree ini. Nah, untuk komponen graph-nya itu ada vertices atau nodes. Nah, ini entitas atau objek dalam graph. Nah, kemudian ada edge, koneksi atau hubungan antar vertices. Kemudian directed dan undirected, eh, edge berarah atau tidak. Nah, kemudian ada weighted dan unweighted. Nah, edge memiliki bobot atau tidak. Untuk operasi kerapnya ada add vertex, add edge, remove edge, kemudian remove vertex. Untuk representasi grafnya ada advan adjaven adjacency list, kemudian ada adjacency matrix. Nah, untuk adjacency list ini setiap vertex menyimpan list neighbors. Seperti ada A, B, C. Nah, di A ini ada list B dan C. Kemudian di bagian B ini ada A, D, dan E. Kemudian C, A, F, dan G. Nah, untuk adjacency matrix ini, semisal kita membuat matriks 2 matriks 3 kali 3. Nah, di bagian ini ada, misalnya kita bikin di baris 1 kolom 1 ada 0, kemudian di baris kolom 2 ada 1, baris 1 kolom 3 ada 1. Kemudian di bagian eh, baris 2 kolom 1 1, baris 2 kolom 2 0, baris 2 kolom 3 0. Kemudian baris eh, 3 kolom 1 1, baris 3 kolom 2 0, baris 3 kolom 3 0. Oke. Kemudian untuk struktur data heap. Nah, struktur ini memenuhi heap property seperti max heap dan min heap. Untuk max heap, parent lebih besar sama dengan children. Kemudian min heap
itu parent lebih kecil daripada children. Nah, kalau complete binary tree, complete binary tree semua level penuh. Untuk aplikasi heap eh, ada heap sort, kemudian priority queue, kemudian top key element. Untuk operasi yang digunakan dalam heap adalah ada helper method, kemudian insert dan remove singdown. Di helper method ini menghitung indeks parent dan children. Untuk eh, rumusnya atau metodenya ada parent sama dengan I dikurang 1 eh, per 2. Kemudian untuk left-nya 2 dikali I ditambah 1. Kemudian untuk di kanan 2 dikali I tambah 2. Kemudian untuk insertnya menyisipkan elemen di akhir array, lalu di zip up. Kemudian remove dan sing down, hapus root, pindahkan elemen terakhir ke root, lalu di sing down. Untuk representasi array-nya seperti ini. Heap disimpan dalam array dengan hubungan parent atau I sama dengan I dikurang 1/2. Untuk left-nya 2i ditambah 1. Kalau di sebelah kanan 2i plus 1. Urutannya seperti ini: 10, 80, 70, 60, 50, 40, 30. Inilah hasil representasi dari gambar yang ini. Oke, untuk analisis kompleksitas, perbandingan kompleksitas waktu. Nah, di bagian ini ada array. Nah, di array ini untuk aksesnya O1, untuk search-nya ON, insert ON, delete-nya OKN. Nah, kelebihan utama akses random cepat. Untuk link list OKN, search-nya OKN juga, insert-nya eh, O O1 star, kemudian delete O1 star. Kelebihan utama, insert atau delete-nya lebih efisien. Kemudian untuk stack-nya sama seperti link list, tapi di bagian insert O1 dan delete-nya O1. Kelebihan utamanya ini adalah LIFO atau last in first out. Kemudian giveaway ini akses dan search-nya OKN. Kemudian insert dan delete-nya O1 sama seperti stack. Tapi kelebihan utamanya first in first out. Untuk struktur data BST, di sini untuk eh, access, search, insert, dan delete-nya kompleksitas waktunya O log n. Untuk kelebihan utamanya sorted data, search cepat. Untuk hastable. Di hastable ini untuk kompleksitas waktunya n per a. Kemudian untuk search, insert, delete-nya sama, yaitu O1 star. Kelebihan utamanya key value, lookup cepat. Untuk graph-nya, struktur data graph. Nah, di sini untuk aksesnya O1, kemudian akses dan insertnya O1, kemudian search dan delete-nya V plus E. Hmm, Kelebihan utamanya ini network relationship, hubungan jaringan. Nah, di sini ada struktur data heap, O eh, akses dan search-nya OKN, kemudian insert dan delete-nya O log n.
Kalimat utamanya priority keyword, min atau max. Untuk kesimpulannya, di sini kita harus memahami struktur data. Itu bisa menjadi kunci keberhasilan dalam membuat struktur data yang rapi, terstruktur, dan eh, efisien. Memahami struktur data fundamental eh, adalah kunci untuk menulis code yang efisien dan optimal. Nah, pilihlah struktur data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda berdasarkan karakteristik operasi dan kompleksitas waktunya. Nah, oke, sudah bisa. Sekian hasil presentasi saya. Adapun salah kata atau penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Anjir, bisa nih kok, Cok.